Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya yakin sampai sekarang sebagian besar dari Anda itu masih penasaran. Apa sih alasan polisi tetap tidak menahan Putri Chandrawati atau Putri Sambo? Ini padahal pasal-pasal yang disangkakan itu pasal pembunuhan berencana. Jadi pasal 340 ya, dan biasanya ini kalau pasal hukuman-hukuman yang ancaman hukumannya itu serius loh. Ini hukumannya ancamannya hukuman mati, seumur hidup atau maksimal 20 tahun ya. Dan biasanya begini ini mesti ditahan. Dalam berbagai kasus pun banyak sekali kasus-kasus yang ecek-ecek, kasus yang ringan itu juga langsung ditahan oleh polisi. Nah, saya akan mengajak Anda untuk salah satunya saja ya. Saya mau membuat pembanding ini kasus yang terjadi di Kota Bumi, Lampung Utara ya. Dan ini namanya Bunda Mary gitu. Saya nggak tahu nama lengkapnya. Dan karena saya lihat ini sudah turun tangan 2 orang anggota DPR, yakni Fadlizon dari fraksi Gerindra dan Mardhani Alisera dari PKS untuk menjadi penjamin. Tapi sampai sekarang tetap saja ditahan. Padahal kasusnya itu cuma unjuk rasa sebenarnya bermula. Tapi seperti apa kedudukan ceritanya dan bagaimana sesungguhnya apa yang terjadi, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol ini dengan penasihat hukumnya, dengan pengacaranya, yakni Mas Gunawan Parikesit. Assalamualaikum, Mas Gunawan. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Ya, dipanggilnya Mas Gunawan atau Mas Parikesit? Gunawan. Gunawan, ya. Jadi Anda kuasa hukum dari Bunda Mary ya. Siapa sih nama Bunda Mary itu sebenarnya? Cuman Mary saja, Mary SAG binti almarhum Supandi. Ya. Jadi terus kemudian di kalangan itu disebut Bunda Mary ya. Jadi sudah berapa lama nih klien Anda ini ditahan? Sejak awalnya dari kepolisian itu tanggal 18 Mei sampai 23 Mei 2022. Kemudian dinyatakan P21 sejak tanggal 9 Agustus 2022. Sekarang sudah tanggal 2, berarti sudah lebih dari 25 hari. 25 hari, sekitar 25 hari. Ditahannya sudah berapa? 25 hari, lebih dari 25 hari ya? Lebih 25 hari dari tanggal 9 Agustus 2022 oleh pihak kejaksaan. Oke, dan ini sudah diminta ditangguhkan sampai sekarang belum ditangguhkan? Belum pernah ditangguhkan lagi sejak P21. Nah, ini kasusnya apa sih sebenarnya kok sampai harus ditahan seperti ini? Ini sangat menarik, Mas Hersu. Karena ini sangat dipaksakan dan terkesan ada rekayasa, dan ini jelas dugaan kriminalisasinya sangat kental. Karena ini berawal dari aksi bela Islam tanggal 9 Maret 2022. Saat itu beberapa elemen masyarakat juga ikut dalam aksi bela Islam, yaitu mempertanyakan tentang narasi atau kalimat dari seseorang, Pak Yakut, waktu tentang menyamakan gonggongan anjing dengan suara azan. Menteri Agama ini ya maksudnya ya? Menteri Agama saat itu. Kemudian tanpa diketahui oleh Bunda Mary, ternyata ada 6 orang anak-anak yang ikut aksi saat itu. Anak-anak di bawah umur. Bunda Mary tidak pernah mengajak anak-anak. Bahkan ini bukan anaknya beliau, bukan? Bukan, dari pondok pesantren. Dari pondok pesantren. Bahkan tahu juga tidak saat itu ada anak-anak. Kemudian dipersangkakan bahwa Bunda Mary dianggap tahu, bahkan merekrut anak-anak itu, dan dipasalkan dengan pasal 76H Junto 87 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Itu bunyinya merekrut dan melantarkan anak-anak di bawah umur untuk kepentingan militer dan lainnya. Loh, apa urusannya dengan kepentingan militer itu? Nah, ini yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalaupun ada dan lainnya, idealnya dan lainnya itu ada korelasinya dengan kegiatan militer. Apa kita aksi di tempat di instalasi militer atau di tempat-tempat yang berbau militer, itu tidak sama sekali. Kita ke Kementerian Agama. Aksinya pun aksi damai. Aksinya pun kita ada izin. Rasanya di kantor Departemen Agama Lampung Utara. Lampung Utara, Kota Bumi Lampung Utara. Ya, oke. Ini memudahkan Anda dong sebagai kuasa hukum untuk mematahkan argumen. Harusnya. Dan ini memang setiap yang menjadi saksi, itu bahkan anak-anak pun menjadi saksi, sudah menyatakan bahwa kami tidak kenal dengan Bunda Mary. Baru tahunya di sini. Kami tidak pernah diajak oleh Bunda Mary. Nah, polisi pun
saksi mereka yang melaporkan ini lapornya tipe A. Jadi polisi yang melaporkan. Polisi yang melaporkan ya. Jadi ya. Dan Oke. saksi polisi pun menyatakan bahwa nggak ada itu Bunda Mary yang mengajak. Bahkan alhamdulillah kemarin Marhesu tanggal 1 Agustus Kamis kemarin itu saksi yang membawa anak-anak menyatakan bahwa beliau telah melakukan fitnah di BAP dan mencabut BAP-nya dan menyatakan secara pro justia yang kesaksiannya di pengadilan benar. Dia siap dipenjara daripada masuk neraka kata begitu. Ini luar biasa, peradilan sesat. Siapa Ustadz yang membawa anak-anak ke aksi itu ya? Ya, betul. Oke. Nah, sebentar, balik dulu. Kenapa Bunda Mary ini yang dijadikan tersangka? Apakah beliau ini koordinator kegiatan itu? Betul. Beliau memang sebagai koordinator lapangan kegiatan aksi bela Islam tersebut. Hanya korelasinya apa dengan pasal tersebut? Nah, insya Allah kita juga akan menghadirkan Bang Refli Harun sebagai saksi ahli kami nanti, dan Bang Refli Harun sudah menyatakan kesiapannya. Saya sudah bertemu dengan beliau karena beliau kan ahli perundang-undangan. Jadi jelas kita akan menguji materinya nih. Undang-undang ini jelas atau tidak? Kenapa harus disangkakan? Dan ini menjadi presiden buruk bagi demokrasi apabila nanti ada vonis di sini. Karena Temanya berapa tahun ya? ancamannya 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oke, jadi sebenarnya ini memang memenuhi syarat objektif dari penyidik untuk melakukan penahanan gitu ya. Nah, betul. Oke, mari kita sebelum Anda masuk ke perkara, mari kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Jakarta dengan Putri Chandrawati ya. Apakah Bunda Mary ini juga punya anak-anak yang di tanggungan? Bunda Mary masih punya anak yang sekolah dasar, yang harus mendapatkan perawatannya. Dan sampai saat ini sang anak pun belum tahu di mana bundanya. Hanya kita sampaikan sedang ada di kegiatan di Jakarta, kemudian sedang ada di pondok, karena Bunda Mary juga punya pondok keluarganya. Kemudian sang ibu saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sangat tidak baik-baik saja. Bahkan setiap malam itu Bunda Mary itu yang bertugas harus mengganti pampersnya, kemudian mengasuh seluruh tubuh ibunya. Dan saat ini ibunya sudah bertanya di mana. Kita Ibunya ini sakit atau karena sudah usia sakit? Usia juga sudah tua dan dalam kondisi yang sakit kritis. Jadi alasannya apa kemudian penangguhan bahkan sampai tadi katanya Fadlizon dan Mardhani Alisera sudah bersedia menjadi penanggung gitu? Sudah, bahkan sudah menandatangani surat jaminan penangguhan penahanan dan sudah kita berikan kemarin di saat sidang terakhir kepada Majelis Hakim. Hanya memang Majelis Hakim sempat menyampaikan bahwa apakah ada jaminan harta benda untuk semakin memperkuat dikabulkannya penangguhan penahanan. Saya sampaikan bahwa dalam PP nomor 27 tahun 1983 juga itu di pasal 36 ayat 2-nya ada yang tidak ditanggung oleh harta. Hanya manusia saja yang menanggungnya, nanti hartanya manusia yang menjamin ini yang akan dijadikan sebagai pencarian apabila dalam waktu 3 bulan yang dijaminkan ini tidak ditemukan atau melarikan diri. Waduh, ini Fadlizon dan Mardhani Alisera ini tidak cukup berharga dong di mata hakim ya. Karena baru kemarin kita masukkan, seharusnya kan seminggu sekali kita sidang, karena ini akhirnya dikebut oleh hakim hari Senin tanggal 4, tanggal 5 itu akan sidang lagi. Jadi Senin Kamis sekarang sidangnya dipercepat. Insya Allah Majelis Hakim akan memaknai bahwa wakil Ketua DPR RI dan sudah tidak lagi mantan. Sudah tidak wakil ya. Artinya kedua anggota DPR RI ini sebagai penjamin dan insya Allah hakim bergeming untuk mengabulkan penangguhan penahanan ini. Dan menarik Mas Hersu, maaf tadi ketika disinggung tentang seorang wanita yang dikenakan pasal begitu berat 340 dengan perencanaan pembunuhan, memakai baju tersangka pun tidak, datang pulang lagi, diborgol pun tidak. Ini Bunda Mary luar biasa. Ketika dari penangguhan penahanan dari pihak kejaksaan itu sempat dititipkan ke Polres Lampung Utara.
Jaraknya antara Polres Lampung Utara dan Rutan Kota Bumi nggak sampai 50 meter. Ya kurang lebih lah 50 meter. Dan sangat bersebelahan. Hanya ketika pemindahan itu diborgol dengan menggunakan baju tahanan. Dan ini Masya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti memang sudah dibidik sekali ini Bunda Mary. Ini sangat dipaksakan. Kasus yang sangat dipaksakan, kasus rekayasa, dan ini pengkriminalisasian. Jadi ya kami berharap supaya peradilan sesat ini sudahlah, jangan diteruskan lagi. Oke. Apa sih, siapa, bukan maksudnya gini, background-nya apa ini Bunda Mary? Kenapa kok seperti Anda sebutkan menjadi semacam target gitu? Ya, jadi beliau ini seorang aktivis, seorang mujahidah, aktivis Islam yang selalu menyuarakan kebenaran untuk hal-hal yang di depan matanya itu terjadi kesalahan. Jadi bahkan dia ini selalu mengutip kalimat Buya Hamka yang menyatakan bahwa ganti jubahmu dengan kain kafan apabila membiarkan kebatilan di depan matamu. Dan beliau seorang aktivis yang sering ikut aksi baik di Jakarta, di provinsi yang lainnya, yang selalu menyuarakan dan bahwa negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah ini kemungkinan bidikannya itu seperti itu. Oke, apakah pernah ada semacam katakanlah konfrontasi dengan penguasa setempat gitu, atau lebih pada rezim pemerintahan di Jakarta yang selalu dipersoalkan oleh Ibu Mary ini? Beberapa kali terjadi seperti itu, Mas Hersu. Bahkan tidak hanya di Kota Bumi, Lampung Utara itu kabupaten. Tapi beliau adalah singa perjuangan di Provinsi Lampung, bahkan di tingkat nasional. Selalu hadir di beberapa kali aksi-aksi yang bertema bahwa Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, bagaimana kondisi beliau nih selama dalam penahanan? Alhamdulillah, sejak penahanan pertama di kepolisian sampai di kejaksaan, sampai saat ini tidak pernah ada satu tetes pun keringat yang keluar karena rasa takut dan penyesalannya. Tidak pernah ada satu air mata pun yang keluar karena rasa penyesalannya. Bahkan dia menyatakan ini tanggung jawab dan konsekuensi saya. Bahwa jangankan dia memang selalu di podium-podium disuruh bicara. Jangankan di dalam penjara, peluru menembus dada pun saya ikhlas untuk kebenaran. Dan ini dibuktikan dengan beliau. Hanya saja saat ini beliau harus mendapatkan keadilan. Karena keadilan itu harus kita cari, Mas Hersu. Keadilan itu hanya untuk yang mencarinya saja. Saat ini adalah di dunia, keadilan hanya untuk orang yang mencarinya saja. Artinya ketika Bunda Mary saat ini diperlakukan secara zalim, maka keadilan yang harus cari. Bagaimana mencari keadilan secara konstitusional? Kami melakukan perlawanan di pengadilan. Yang kami lakukan hanya itu saat ini. Oke, nah sebelum Fadlizon dan Mardhani Alisera turun tangan, apakah sebelumnya juga sudah ada yang menjamin gitu untuk agar ada tidak ditahan gitu Ibu Bunda Mary ini? Alhamdulillah sudah, sama penjaminnya kami lakukan ketika dilakukan penahanan di Polres Lampung Utara. Yang menjaminnya pun sama sebelumnya, yaitu ada anggota DPR juga dari provinsi, kemudian bahkan ada CEO sebuah media terkenal di Lampung. Kemudian PH-PH-nya juga ikut menjamin. Nah, tapi ketika penahanan yang kedua ini, yang setelah P21 kemarin, bahkan sampai menjadi terdakwa dan berproses di pengadilan, belum juga diberikan penangguhan. Oke, jadi PH ini maksud Anda penasihat hukumnya ya? Ya, kami ada 3. Selain saya ada 2 lagi, Bang Haji Ardiansa dan Pak Fahru Rozi. Oke. Nah, tapi kalau Anda tadi melihat konstruksi hukumnya, ini sebenarnya sangat lemah ya tuh dia. Sangat lemah. Sangat lemah, bahkan dipaksakan. Ya. Nah, tadi Anda menyebut saksi yang utama tadi sudah mencabut kesaksian. Tapi apakah ada saksi-saksi lain yang memberatkan beliau dalam kasus ini? Ada saksi anak-anak yang ikut. Namun anak-anak ini pun menyatakan bahwa saya tidak kenal Bunda Mary. Saya tidak diajak oleh Bunda Mary. Saya diajak oleh Pak Ustadz Adi. Nah, kemudian saksi dari kepolisian pun tidak ada yang mengarahkan bahwa menyatakan Bunda Mary yang mengajak mereka. Oke, terus? Ya, artinya
apalagi yang harus diteruskan di pengadilan ini? Nah, kalau gitu waktu itu dasar penangkapan dari Bunda Mary oleh polisi apa? Merekrut anak-anak Oh. dan Oh, mengantarkan anak-anak kemudian karena tidak terbukti, oke. akhirnya dibidik karena dia sebagai korlapnya. Hmm, Kemarin juga hakim itu terperangah. hmm. Ternyata dari pihak kepolisian itu tidak menjadikan barang bukti yang kami berikan kepada mereka itu di dalam BAP-nya. Apa Itu itu? ada settingan dari seorang Ustadz Adi yang menyatakan bahwa akan membawa santri dewasa sebanyak 6 orang. Hmm, hmm. Ternyata terungkap kemarin di pengadilan, bukti kami itu tidak disertakan oleh pihak kepolisian. Oh, Bahkan kemarin itu jaksanya JPU sempat marah dengan saksi. hmm. Bahasanya adalah Anda sudah membuat seseorang menjadi terdakwa karena fitnahan Anda. Oh, Dan oke. membuat kami akhirnya ikut dalam fitnahan Anda. Artinya sudah jelas ini. Oh, Saat ini harusnya sudah tidak usah diteruskan lagi pengadilan ini. hmm, Bahkan hakim pun sudah menyatakan bahwa Bunda Mary ini saat ini menjadi korban fitnahan. hmm. Hanya memang ini mungkin Allah alam bisawab, mungkin karena ada by design dari awal sehingga proses ini persidangan ini masih diteruskan. Bahkan pihak JPU pun masih mencari saja. Hmm. Oke, tapi semula itu sebenarnya dasar yang menguatkan dugaan bahwa Ibu Mary berikut Bunda Mary berikut anak-anak ini pengakuan dari Ustadz Adi itu ya, kalau dalam Dari BAP. tadi, betul. Oke. Betul. Dan kemudian ini sudah dicabut di depan pengadilan di Nah, sidang. Oke. betul. Ya, ya, ya. Baik, jadi ini langkah sekarang sampai di mana tahap proses pengadilannya ini? Di hari Senin ini masih kesaksian dari pihak jaksa penuntut Mhm, umum. mhm. Setelah itu baru ada saksi ahli dari pihak mereka. Ya, mhm. Saksi ahli dari pihak mereka yaitu saksi ahli pidananya. Ya. Baru kemudian dari pihak kita, saksi ahli cat dan saksi ahli dari pihak kita. Masih Yang berharap masih panjang ya prosesnya ya? masih panjang. Padahal kita kemarin tidak melakukan eksepsi, Mas Hersu. Oh, Kita mau langsung pembuktian. ya. Ada satu hal lagi yang menarik yang terlangka, Mas Hersu. Ketika kita diberikan penangguhan penahanan oleh pihak kepolisian, itu ada range waktu sekitar 2 bulan. Dan Hmm, kita diberi kesempatan untuk melakukan proses restorasi justice. Bunda hmm. Mary tidak mau. Oh, Karena apa? Ketika restorasi justice, berarti kan harus ada yang bersalah dulu. mhm, Dibuktikan dulu yang bersalahnya siapa. mhm, Bunda Mary merasa tidak pernah bersalah dalam proses hukum ini. Sehingga dia tidak menggunakan hak RJ tersebut. mhm, Nah, karena memang kita selalu konsisten bahwa sekali memang tidak bersalah, kita merasa tidak bersalah. Kalaupun mau SP3, tapi tidak mhm. dikeluarkan SP3, justru dilakukan penangkapan, penahanan dengan proses P21. Ya. Oh, jadi ini sempat ditahan di kepolisian. Berapa lama di kepolisian? Ditahan di kepolisian 5 hari, mulai tanggal 18 Mei sampai tanggal 23. Itu Oke, dilakukan terus? 18 Mei. Penangkapan itu pun sangat luar biasa anehnya. Tanggal 18 Mei itu Bunda Mary dipanggil untuk mendengar keterangannya sebagai saksi. Panggilannya panggilan pertama itu Mas Hersu. Itu untuk pasal tersebut 76H itu. Dan saat itu salah panggilannya. Jenis kelaminnya laki-laki. Sementara Bunda Mary kan seorang perempuan. Ya, Saya ya. sebagai PH waktu itu datang. Mhm. Datang kita kooperatif, datang untuk benari dulu ini. Error in persona dong ini ya jadinya ya. Nah, kemudian kan di bawahnya ada tulisan apabila dalam panggilan pertama ini tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Mhm. Pemanggilan pertama kita anggap cacat. Nah, kemudian bukannya dibenarkan itu pemanggilan belum sampai 2 jam. Ketika kami akan berangkat ke Jakarta waktu itu akan ada aksi. Hmm. Ditangkap di tengah jalan. Hmm. Belum menjadi saksi, belum didengar keterangan sebagai saksi. Oke. Dan Ya. ada kesalahan pemanggilannya itu jenis kelaminnya laki-laki. Oh, jadi walaupun salah jenis pemanggilannya tetap saja Ditangkap ditangkap. 2 jam. Dan Oke. kita kooperatif, bukan tidak datang waktu itu ke kepolisian atau menghindar, kita hadir. Buat tolong ini dibenarkan dulu, jenis kelaminnya laki-laki, saya perempuan kan gitu, atau klien saya perempuan. Ya, ya. Bukannya dibenarkan untuk dilakukan pemanggilan 3 hari kemudian, atau katakan hari itu, oke saya benarkan, ini jenis kelamin jadi perempuan.
Ini tidak ada perlakuan apa-apa, tindakan apa-apa dari pihak kepolisian, hanya langsung dilakukan penangkapan 2 jam itu kemudian. Ya, ya, ya. Oke, 5 hari ditahan di kepolisian, kemudian ditangguhkan. Ditangguhkan. Setelah itu, Setelah itu dari 23 Mei sampai 9 Agustus sudah hampir 3 bulan itu. ya, 2 bulan setengah. Setelah 2 bulan setengah dilakukan penangguhan penahanan. Range waktu inilah yang mungkin diharapkan Bunda Mary menyatakan dan mengakui bersalah sehingga memohon RJ tersebut. Tapi Bunda restoratif Mary nggak justice. mau. Ya, Ya, dan barulah dilakukan penangkapan, penahanan oleh pihak kejaksaan dengan langkah-langkah P21 tersebut. Udah berapa lama jadi sekarang sampai hari ini ditahan oleh jaksa? Sejak 9 Agustus 2022, 9, sekarang 2 September, ya? 3 minggu. 3 minggu. Oke, tadi jadi plus. Ditangkap pas hari ulang tahunnya. Oh, oke. Pas hari ulang tahun. Berapa sih usianya Bunda Mary itu sekarang? 49 tahun. 49 tahun, Mas ya Her. sebaya dengan Ibu Putri Sambo ya, saya kira ya. Betul. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Gunawan Parikesit, ini pengacara atau penasihat hukum dari Bunda Mary, ini seorang aktivis dari Lampung Utara ya persisnya, yang sekarang ditahan itu karena kasus unjuk rasa memprotes pernyataan dari Menak Yakut Kolis Kompas ya. Mudah-mudahan saja ini keadilan, Anda mendapat keadilan dan juga segera ditangguhkan penahanan, karena kata Anda tadi selain masih punya anak yang usia kecil, dia juga menjadi merawat ibunya yang sudah sepuh dan dalam kondisi sakit ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.